Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Naikila Putri Zalda dengan NIM E0612511101 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait karya tulis ilmiah saya yang berupa artikel ilmiah sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir bahasa Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, masuk kepada materi. Di sini saya akan menjelaskan terkait rekonstruksi sosial terhadap stereotip istri gagal pada perempuan child free di Indonesia. Jadi, apa sih yang melatar belakangi artikel ilmiah ini? Nah, dalam wilayah timur termasuk Indonesia, kita seringkali mendengar tentang banyak anak, banyak rezeki. Nah, memiliki anak dipandang penting dalam budaya timur sebagai penyempurna pernikahan. Banyak orang menganggap bahwa memiliki anak merupakan satu keharusan untuk menjadi keluarga yang ideal dalam masyarakat. Karena hal itu, keputusan untuk tidak memiliki anak atau child free menjadi suatu hal yang tidak wajar ataupun tabu, dan dianggap menyalahi norma dan nilai-nilai domestik yang ada di wilayah tersebut. Sebaliknya, di Amerika Serikat dan juga wilayah-wilayah barat lainnya, child free sering dipandang sebagai bentuk hak kebebasan individu yang normal dan juga wajar, dan dapat diterima secara sosial di sana. Nah, masuk ke penjelasan rekonstruksi sosial, ini berkaitan dengan paradigma konstruktivisme yang ada di ilmu hubungan internasional. Jadi, apa paradigma konstruktivisme itu? Konstruktivisme adalah suatu paradigma yang memandang bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini tidak bersifat given atau apa adanya, melainkan selalu ada penyebab yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut. Bisa dari kebiasaan, bahasa, dan institusi. Nah, konstruktivisme memandang bahwa adanya paham patriarki dan anti-feminisme yang menentang child free di Indonesia dapat terjadi karena adanya kebiasaan dan norma sosial yang terjadi secara turun-temurun. Nah, teman-teman, menjelaskan lebih lanjut terkait child free, seperti yang kita ketahui, child free merupakan keputusan sadar untuk tidak memiliki anak dalam suatu pernikahan, di mana paham kebebasan individu ini umumnya diadaptasi lewat film, buku, dan media sosial dari wilayah barat, sehingga menginspirasi banyak perempuan di wilayah timur termasuk Indonesia untuk memilih child free sebagai ekspresi moral dan rasional atas tubuh dan hidupnya sebagai bentuk ekspresi individu. Berbicara terkait kebebasan ekspresi, hakikat kebebasan ekspresi individu merupakan sebuah hak otonom yang melekat pada lapisan masyarakat, di mana seharusnya negara memiliki peranan penting dalam mengakomodasi hal tersebut. Penerapan standar kebebasan ini berbeda di setiap negara, di mana terdapat negara yang masih kuat dipengaruhi oleh norma budaya yang umumnya tidak sejalan dengan prinsip hak kebebasan individu yang sering kita lihat di wilayah timur. Di Indonesia, beberapa hak kebebasan perempuan dibatasi dengan norma dan nilai budaya. Namun, di era digitalisasi sekarang, paham berbeda dari budaya luar bisa masuk dan mempengaruhi individu di dalamnya. Dari kejadian inilah, biasanya menimbulkan benturan dan perselisihan antar paham lokal dan budaya luar. Bagaimana benturan domestik ini terjadi? Benturan norma ini umumnya terjadi karena di Indonesia masih melekat dengan budaya patriarki, di mana budaya ini memperkuat peran gender tradisional perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan penghasil keturunan. Sehingga keputusan child free sering dianggap sebagai kegagalan dalam menjalankan kodrat dan tanggung jawab, dan mendapat cap sosial yang merugikan perempuan. Nah, jadi daripada menganggap sebagai westernisasi atau segala macamnya, kita bisa menganggap ini sebagai hibridisasi budaya, di mana penerapan paham budaya barat di Indonesia ini merupakan penggabungan dari nilai lokal dan kebebasan individu tanpa sepenuhnya menghilangkan budaya yang ada. Jadi, rekonstruksi sosial ini dapat kita lakukan menggunakan peran globalisasi dan digitalisasi, yaitu di mana globalisasi dan kemajuan teknologi informasi memberi ruang bagi perempuan untuk mengakses ide kebebasan individu, berdiskusi, dan menegosiasikan ulang identitas. Ruang digital menjadi arena negosiasi sosial untuk merekonstruksi stigma dan memperjuangkan hak otonom atas keputusan reproduksi perempuan. Jadi,
Bagaimana kita memulai rekonstruksi sosial ini di ruang digitalisasi? Hal ini bisa dilakukan dengan strategi-strategi yang ada di layar saat ini. Yang pertama, yaitu dengan memulai dialog publik, di mana kita mendorong diskursus yang menjelaskan tentang child free sebagai pilihan otonom suatu individu dan bukan penyimpangan sosial. Yang kedua, kita bisa menggunakan pendidikan dan literasi dengan mengedukasi masyarakat tentang konstruksi gender, hak reproduksi, dan pluralitas pilihan hidup. Selanjutnya, kita juga bisa menerapkan kebijakan dan pengakuan di mana negara berperan untuk mengakomodasi hak individu dan menghapus diskriminasi berbasis pilihan reproduktif. Terakhir, kesimpulan dan implikasi dari karya tulis ilmiah ini adalah legitimasi paham kebebasan individu dari Amerika Serikat memberi dasar bagi perempuan di Indonesia dan juga wilayah timur lainnya untuk menegaskan hak otonom memilih child free. Stereotip istri gagal adalah konstruksi sosial yang dapat direkonstruksi melalui dialog, pendidikan, dan kebijakan yang mengakui pluralitas pilihan hidup, di mana dalam era digital dan hibridisasi budaya, perempuan berpotensi membangun makna baru yang menghormati kedua warisan budaya tanpa mengorbankan hak individu. Baik, itulah tadi penjelasan dan presentasi saya terkait rekonstruksi sosial terhadap stereotip istri gagal pada perempuan child free di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tindakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.